boleh nggak sih ada hasad, ya seenggaknya kita iri dengan kesuksesan orang tapi untuk memotivasi kita. Oke. Silakan guru. Izin Habib dan Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita membahas sesuatu yang luar biasa. Yang namanya iri hati. Hasad, dengki. Tahu nggak? Hati-hati. Karena jauhilah sifat hasad dengki. Karena hasad ini dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Tapi katanya ada, boleh nggak iri untuk memotivasi diri? Supaya semangat. Ada 3. Boleh. 1, dalam al-ilmu. Kita boleh iri atau dengki sama orang yang punya ilmu. Supaya memotivasi kita, supaya bisa seperti orang itu. Wih, dia pintar banget, aku mau. Boleh. Boleh. Iri dengan itu supaya mohon maaf karena supaya kita dapatkan kebaikan. Yang kedua, iri karena Quran. Pernah nggak kalau bulan Ramadan ada nggak tanding-tanding? Udah juz berapa? Udah juz berapa? Iya, Juz balap-balapan. Anakku 4 orang di rumah. Itu berlomba-lomba untuk hatam. Masya Allah. Jus berapa? Jus 21. Tiba-tiba kakak ke sama aku langsung. Ada lagi tuh iri karena kekayaan. Tapi tadi salah. Karena justru yang membunuh. Harusnya iri dengan kekayaan bagi orang supaya bisa dermawan. Masya Allah. Supaya bisa berbagi. Berbagi ya dalam kebaikan pastinya. Ya susah ngelihat orang seneng. Seneng ngelihat orang susah, ini PR dunia akhirat ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti ini. Baik, Ustaz Syah minta ilmunya. Iya. Ya, ini apa ya, kalau orang hasad tuh kadang-kadang suka nggak paham kalau dirinya hasad. Tapi orang lain tahu, ini orang hasad nih ya. Nah, gimana sih supaya di dalam hati kita terhindar yang namanya hasad. Dan apakah perlu nih orang-orang yang punya sifat hasad kita jauhin aja. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allahumma arhamna bil Quran. Maka jikalau ditanyakan tentang sifat hasad ini senantiasa ada. Kalau kita mengatakan bahwa hasad itu adalah penyakit, iri dengki adalah penyakit, maka dia adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara permanen. Makanya Allah katakan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Berarti orang itu ada dengkinya. Tapi datang apabila dia dengki. Maka jikalau ditanyakan tentang keburukan daripada sifat hasad ini pelitnya pelit, Bu. Pelitnya pelit. Ibu seneng gak sama orang pelit? Gak ada satupun orang seneng dengan orang pelit. Bahkan hasad ini pelitnya pelit. Hasad itu begini, kalau saya punya air minum, lalu ibu minta, lalu saya bilang saya gak mau kasih. Berarti saya orang pelit. Kalau saya punya air minum yang ternyata ini miliknya Ustadz Maulana. Ibu minta, lalu Ustadz Maulana kasih aja. Saya bilang, saya enggak mau. Kenapa sih Ustadz Maulana kasih air? Saya pelitnya pelit. Kenapa? Saya iri kalau Ustadz Maulana ngasihnya ke ibu.
berarti saya rajanya pelit. Itu hasad. Berarti hasad itu rajanya pelit. Apakah dengan menghindari orang yang rajanya pelit ini, orang yang hasad iri dengki ini bisa menjadi obat bagi kita supaya kita enggak ikut daripada hasud tadi? Betul, karena akhlak tercela itu menular. Makanya dikatakan obat hati salah satunya apa? Berkumpullah dengan orang soleh. Berarti kita diminta berkumpul hanya dengan teman-teman yang baik yang mengajarkan kita senang ketika melihat orang lain senang. Mengajarkan kita untuk tidak iri dengki, menghalangi kita daripada iri dengki. Karena iri dengki itu tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan secara permanen. Maka cara menghalanginya, memenjarakan iri dengki adalah berteman dengan orang baik alias menghindari orang yang iri dengki, orang yang akhlaknya buruk. Karena akhlak buruk itu menular. Wallahu ta'ala alam. Kita minta lagi ilmu dari guru kita ya Habibi, Masya Allah. Ini jangan sampai dilewatin nih ya, ini benar-benar harus kita paham tentang hal ini ya. Karena yang namanya hasad ini nggak goib, nggak kelihatan adanya di hati, tapi perilaku kita kelihatan ya. Bib, ini kalau ngomongin masalah dengki segala macam katanya bisa ngabisin semua pahala kita. Nah selain itu juga ada pahala-pahala yang nggak terputus nih kayak doa anak. Apakah itu juga kemakan Bib? Silakan Bib. Ya akhir afwan ya Habibi. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Pagi hari ini kita menikmati Islam itu indah dengan nikmat iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan berkah dan ridhonya Allah pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hasad, apakah itu hasad? Hasad adalah menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Berusaha untuk meraih, mengambil, merebut nikmat orang lain tersebut kepada diri kita. Itu hasad. Tidak senang atas apa? Atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain tersebut, berusaha untuk kita ambil. Sekarang ditanya, kan ada hadis yang menjelaskan, yang sampaikan tadi Ustadz Maulana, bahwasanya hasad akan menghancurkan kebaikan. Sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Bahwasanya di sini dijelaskan, kalau ada orang yang sedekah jariyah, apakah akan habis semua karena hasadnya? Betul, habis semua karena hasadnya. Hasad menghancurkan amal ibadah tersebut. Kalau ditanya, dia kan anak yang soleh. Doa orang soleh kan kabul. Kalau anak yang soleh nggak mungkin dia hasad. Anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah akan jauh daripada yang namanya hasad. Karena hasad akan menghancurkan nikmat orang lain dan berusaha merebut nikmat orang lain tersebut. Dan malapetaka baginya, kehancuran baginya. Hasad ini adalah perangai syaitan. Hasad ini sifatnya syaitan. Tidak senang dengan orang lain. Ngomongin orang lain, jelekin orang lain, gibahkan orang lain. Ini ada kakak nih, hasad sama gibah. Bahkan dijelaskan bahwasanya dalam kitabnya Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, dalam kitab Adabul Insan, adab manusia bagaimana beradab dengan baik. Salah satu di antara penjelasan beliau adalah kehancuran manusia, kehancuran negara, kehancuran tempat wilayah, atau kehancuran daripada lingkungan rumah tangga karena hasad. Hasad berarti bisa menghancurkan rumah tangga, bisa menghancurkan lingkungan, bahkan menghancurkan negara. Kenapa? Karena hasad adalah perbuatan atau perangai syaitan yang ingin menghancurkan manusia tersebut ke dalam kehancuran yang nyata. Ini hasad. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam sifat hasad. Karena apa? Hasad akan melahirkan yang namanya syirik, dengki, dan bahkan dia menjadi manusia yang jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berharap ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Maka berdoalah selalu kepada Allah agar tidak memiliki sifat hasad. Rezeki dia, Allah kasih keberkahan bagi dia nggak apa-apa. Allah kasih nikmat, alhamdulillah ya Allah. Saudara saya, tetangga saya, teman saya dapat kenikmatan. Semoga Allah berikan keberkahan baginya. Kita doain kayak gitu, kita akan dapat balasan dari Allah. Karena apa? Mendoakan saudara kita baik lagi ke kita. Tapi kalau kita hasatin, kita adu domba, kita bahkan menjelek-jelekannya dan lain sebagainya,
inilah metode syaitan yang akan menghancurkan manusia tersebut dalam kehancuran. Karena hasad melekat bagi dirinya untuk menghancurkan tubuhnya. Keimanan, ketakwaan kepada Allah bisa sirna karena hasad tersebut. Masya Allah. Semoga dijauhkan dari sifat-sifat iri, dengki, hasad, ujub, takabur semuanya. Dan kita juga dijauhkan dari orang-orang yang memiliki sifat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang kita ada pertanyaan dari Instagram. Kita mau sikapin dulu nih. Ada Putri Jariman. Bener ya namanya ya? Jariman. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah lihat ada satu keluarga hasad. Waduh, satu keluarga. Dari nenek sama anaknya. Saya kesel banget tuh Ustaz tuh. Jadi nenek sama keluarganya semuanya hasad tuh. Bisa-bisanya. Harusnya kan kebaikan itu diturunkan. Bukan ditirukan sesuatu yang buruk itu kepada anak cucunya. Gimana ceritanya itu? Guru. Sabar dulu. Oh sabar. Pertanyaannya belum kelar. Oh belum kelar. Iya. Dibacain lagi. Ya. Lanjut ya, udah emosi aja. Bahkan ibu di rumah saya juga kesel banget kalau nonton sinetron. Astagfirullahaladzim, saya pikir memang benar ternyata sinetron. Ya Belum Allah, selesai, belum jawab selesai. aja bawa emosi. Yaudah jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Itu juga anak saya kira harusnya sebutnya perjelas dong. Kalau